Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Di pertemuan pertama kali ini dengan saya Sinta Rahmawati dan rekan saya yang merupakan salah satu anggota LDK Imam Politeknik Pembangunan Pertanian Malang bidang kemuslimahan, Kak Erlinda Dwi Lestari. Assalamualaikum Kak Erlinda. Waalaikumsalam Kak Sinta. Nah, apa kabar nih Kak Erlinda? Masih semangat gak nih puasanya di pertengahan bulan puasa ini? Iya, kalau berbicara tentang kabar, alhamdulillahirobbilalamin, saya duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan berbicara mengenai semangat, tentunya harus tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa, baik meningkatkan keimanan, ketakwaan maupun ibadah kita untuk menuju hari kemenangan yang sekitar 15 hari lagi ya. Iya betul, 15 hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan, dan 5 hari lagi ya Kak, kita akan menyambut malam Lailatul Qadar yang kita nanti-nantikan selama ini. Nah, di bulan puasa kali ini nih Kak, harusnya kita sebagai umat muslim dapat meningkatkan keimanan kita, memperkokoh hati kita dalam beribadah kepada Allah. Tapi kita sebagai tempat salah ya, manusia kan tempat salah ya Kak. Kadang ada aja dosa-dosa yang kita buat, entah itu dosa kecil, entah itu dosa besar, salah satunya itu ghibah. Saya aja kadang masih harus jaga-jaga, kadang wah ini saya ghibah nih, aduh gimana ya, tapi namanya juga manusia. Tapi menurut Kak Arlinda gimana nih? Iya, ini sebenarnya ada yang perlu diluruskan nih Kak Sinta tentang ghibah. Ghibah ini merupakan salah satu dosa besar ya Kak. Tapi yang menjadi titik poin atau bahan bahasan kita hari ini menjadi titik kritis, yaitu tentang dosa yang tidak kita sadari, yaitu ghibah. Ghibah ini merupakan salah satu dosa yang sering kita lakukan, yang ada di dekat kita ya, tanpa kita sadari, tanpa kita mengetahui kita sudah melakukan dosa berupa penggunjingan, membicarakan keburukan orang lain, atau bisa sering kita sebut ghibah. Nah, ghibah sendiri ini memiliki dampak yang sangat buruk, yang dimana nantinya dapat mendatangkan dosa. Nah, Allah sendiri itu sudah menyatakan dengan tegas bahwa ghibah ini adalah suatu hal yang diharamkan, sehingga kita harus menjauhi, bahkan tidak melakukan ini itu sama sekali. Karena apa? Nantinya dalam jangka pendek maupun panjang itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang sangat merugikan untuk kita, baik kita di dunia maupun kelak kita di akhirat. Sebagai contoh, kita sekarang dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang kita nantikan untuk mengejar berbagai macam pahala, berbagai macam amalan yang nantinya diharapkan dapat mendatangkan sebuah ibadah, mendatangkan sebuah pahala, keridhaan Allah ketika nanti kita di akhirat. Tapi tanpa kita sadari, kita seiring berjalannya waktu itu melakukan pergibahan, di mana ghibah sendiri ini dapat mengurangi mengurangi pahala kita ketika puasa, ketika ibadah, atau bahkan membatalkan puasa kita. Tentunya kita akan merasa eman atau merasa sia-sia. Kita dalam keadaan puasa itu menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga, tetapi pahala yang kita dapatkan hilang begitu saja. Dan untuk jangka panjangnya sendiri, ghibah ini merupakan hal yang dibenci Allah, sehingga dapat menimbulkan atau memberikan kita siksa dalam kubur nanti ketika kita sudah tidak ada, atau bahkan juga kita dapat mendapatkan siksa neraka nih Kak Sinta. Sangat mengerikan sekali ghibah ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi ketika kita melakukan ghibah, pasti ya Kak Sinta, nanti kita akan mendapatkan siksa kubur, tapi belum tentu mendapatkan siksa neraka. Seperti itu. Ya betul. Ngomong-ngomong siksa kubur dan siksa neraka, itu sangat hal yang mengerikan ya bagi kita kan. Seorang Utsman bin Affan aja yang merupakan orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, menantu Nabi Muhammad, beliau pernah menangis di depan pusara atau depan makam. Beliau mengingat bahwa aduh bagaimana ya kalau saya nanti meninggal. Dan ada yang bertanya kepada Utsman, Utsman kenapa kamu menangis? Padahal kamu kan seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad, seorang yang menantu Nabi Muhammad, pastinya luar biasa kan, gak seperti kita. Nah, dengan bijaknya Utsman itu menjawab bahwa Nabi Muhammad itu kan menjanjikan saya surga, tapi tidak menjanjikan saya terhindar dari siksa kubur. Begitu Kak Erlinda. Iya, ini ada juga salah satu hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mudahnya bisa memaafkan, bisa mengampuni dosa orang-orang yang telah melakukan zina, asalkan orang-orang tersebut bisa memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di lain sisi Allah itu sangat berat hati untuk mengampuni dosa hambanya yang telah melakukan pergunjingan atau membicarakan keburukan saudaranya sendiri, di mana Allah itu bisa memaafkan atau memberikan ampunan kepada kita jika kita mendapatkan maaf terhadap orang yang telah kita bicarakan keburukannya. Seperti itu Kak Sinta. Jadi begitu sangat buruknya
orang yang melakukan pergunjingan, membicarakan orang lain, dan juga pergibahan ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu terlihat menjijikkan di mata orang lain ya kalau kita melakukan dosa, tapi bagi Allah itu ketika kita sebagai manusia sudah mau bertobat kepada Allah, sudah mau meminta maaf dan mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, Allah itu Maha Pemaaf. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hud ayat 114 bahwa Allah selalu maafkan hamba-hambanya yang telah melakukan dosa ketika dia mau bertobat kepada Allah, ketika dia mau bersedekah, mau beribadah dengan baik, mau berbuat baik untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, Kak Erlinda, gimana nih tips-tips agar kita itu terhindar dari dosa-dosa kecil khususnya ya, seperti ghibah? Nah, nih, karena pokok pembahasan kita dari awal sampai saat ini adalah ghibah, jadi akan saya berikan beberapa tips ini Kak Sinta tentang supaya kita itu terhindar dari ghibah itu sendiri. Nih, yang pertama adalah mengontrol pikiran kita, di mana pikiran kita nantinya kita sesali atau kita isi dengan hal-hal kebaikan, di mana entah itu kebaikan yang telah kita lakukan atau kebaikan yang orang lain lakukan yang nantinya bisa memotivasi kita untuk melakukan kegiatan atau kebaikan tersebut. Nih, yang kedua tentang kita itu diharapkan bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh, di mana ketika kita nanti berkumpul dengan orang-orang yang saleh, saya yakin apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, dan apapun yang kita bahas itu akan menuju kepada kebaikan, di mana kebaikan tersebut nantinya bisa diharapkan untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan sehingga kita dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, ketika kita ghibah, sumber dosanya adalah lisan. Iya, betul. Bagaimana sih kita bisa mengontrol lisan kita? Bagaimana sih kita bisa menyaring perkataan maupun ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain? Sebelumnya tuh pasti kan ada dari hati kita atau pikiran kita mengenai apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, itu pasti akan ada. Apakah sih yang kita sampaikan itu baik untuk orang lain? Apakah yang kita sampaikan ini menyakiti hati orang lain? Apakah yang kita sampaikan ini menyinggung orang lain? Kalau sudah terindikasi bahwa apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita sampaikan ini menyakiti atau menyinggung hati orang lain, maka sebaiknya kita hindari, kita tahan. Cukup untuk diri kita sendiri dan lebih baiknya kita terdiam saja. Nah, ini ada salah satu ayat Al-Quran yang bisa menjadi pengingat kita, pengontrol kita tentang dosa-dosa yang akan kita lakukan. Ini ada ayat dari surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ini yang berarti bahwa Allah itu bisa menjauhi kita, menutup iman takwa kita kepadanya. Karena apa? Karena terlalu banyak dosa yang menyelimuti kita. Jadi dengan dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang tidak kita sadari, itu nantinya akan menutup diri kita dengan berbagai macam dosa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita nanti sudah jauh dari Allah, pasti kita akan dekat dengan setan. Kalau kita sudah dekat dengan setan, maka berbagai sumber dosa itu pasti akan kita lakukan dengan tanpa ragu, tanpa takut. Kita melakukannya dengan enteng, dengan begitu saja tanpa memikirkan dampaknya. Padahal apa? Ketika kita melakukan dosa, baik hal kecil maupun besar, itu pasti akan menimbulkan dampak. Baik kita saat hidup di dunia mesti akan ada sengsara atau akan ada hambatan, halangan dalam setiap apa yang ingin kita capai, atau ketika nanti kita di akhirat, baik berupa siksaan kubur atau siksaan neraka. Nah, kita sendiri merupakan seorang anak ini Kak Sinta ya, yang diharapkan kelak nanti di akhirat bisa mengangkat derajat orang tua kita, membawa orang tua kita menuju surganya Allah, mendapat ridhonya Allah untuk memberikan mahkota nantinya diharapkan kepada kedua orang tua kita. Tapi ketika kita di dunia saja tidak bisa mengontrol atau sering lalai akan dosa-dosa yang kita lakukan, secara tidak sengaja kita melakukan dosa seperti ghibah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, itu nantinya kita akan bisa menjadi magnet. Magnet untuk apa? Magnet yang mendatangkan sebuah keburukan, mendatangkan sebuah bencana celaka kepada orang tua kita, di mana nantinya kita bahkan bisa menarik orang tua kita menuju ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya Kak Erlinda. Nah, daripada kita melakukan dosa-dosa kecil seperti itu, daripada ghibah, mending kita lakukan 3 hal amalan jariah yang membuat kita itu pahalanya terus mengalir ya Kak. Salah satunya yang pertama adalah sedekah jariah. Contoh, kalian membangun depan jalan nih, membuka jalan setapak, entah itu bolehlah jalan dibagusin dikit depan rumah, terus orang-orang lewat, nah itu kita mendapat amalan, dapatkan pahala yang terus mengalir. Yang kedua yaitu anak yang soleh, kita selalu mendoakan orang tua kita, itu akan membawa orang tua kita kepada surganya Allah, amin. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Contohnya nih Kak Erlinda menyampaikan ilmu-ilmunya kepada saya, kepada teman-teman semuanya, dan kita terapkan, kita
ingat-ingat sampai kapanpun itu Kak Erlinda mendapatkan Allah atas ilmu-ilmunya, Masya Allah. Nah, terima kasih nih Kak Erlinda pada kesempatan kali ini sudah menemani saya, sudah memberikan ilmu-ilmu Kak Erlinda tentang apa itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak kita sadari, salah satunya gibah di saat bulan Ramadan nih. Nggak boleh nih ya teman-teman semuanya nih. Nah, terima kasih Kak Erlinda sudah menemani saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.